Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Rizky, Resti, Sambi, Iwan akan menyampaikan hasil dari diskusi yaitu mengenai hitah dan kepribadian Muhammadiyah. Di mana di sini saya akan menjelaskan poin pertama terlebih dahulu yaitu mengenai pengertian hitah. Hitah adalah salah satu dokumen ideologis Muhammadiyah. Secara bahasa, hitah berasal dari bahasa Arab yaitu hithatun yang berarti langkah atau garis. Siapa pencetus hitah di Muhammadiyah? Yaitu dirumuskan pada periode kepemimpinan Ahmad Rashid Sultan Mansur pada tahun 1956 sampai dengan 1959. Hitah juga berarti garis atau jalan. Jadi, hitah adalah garis besar atau jalan perjuangan. Dalam konteks Muhammadiyah, hitah merupakan seperangkat rumus, teori, metode, sistem, strategi, dan taktik perjuangan Muhammadiyah. Secara bahasa berarti garis-garis besar atau langkah-langkah persyarikatan Muhammadiyah. Sedangkan secara istilah berarti pedoman, arahan, kebijakan, atau langkah-langkah persyarikatan untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidup serta perjuangannya. Hitah itu mengandung konsepsi atau pemikiran perjuangan yang merupakan tuntunan, pedoman, dan arah perjuangan. Hal tersebut mempunyai arti penting karena menjadi landasan berpikir dan amal usaha bagi semua pimpinan dan anggota Muhammadiyah. Berdasarkan pengertian di atas, maka hitah merupakan rumusan yang berisi arah, kebijakan, dan langkah-langkah persyarikatan Muhammadiyah dalam bentuk garis besar. Yang kedua, pedoman untuk tercapainya tujuan Muhammadiyah. Poin berikutnya yaitu mengenai macam-macam hitah menurut Muhammadiyah. Ada macam-macam hitah Muhammadiyah yang sudah diputuskan melalui Muktamar Muhammadiyah sejak era kolonial Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Hitah Muhammadiyah itu disebut juga dengan hitah perjuangan Muhammadiyah. Ini terjadi karena Muhammadiyah memang berada di situasi politik nasional rentan menarik Muhammadiyah terjebak dalam kancah politik praktis al-partai. Oleh karena itu, Muhammadiyah merasa tidak perlu membuat benteng garis batas yang jelas antara Muhammadiyah, partai politik, dan politik praktis. Nah, macam-macam kitab Muhammadiyah dari masa ke masa yaitu yang pertama 12 langkah Muhammadiyah yang dirumuskan tahun 1938 1940 pada masa kepemimpinan Kiai Haji Mas Mansur. Yang kedua, kitab Palembang yang dirumuskan tahun 1956 1959 pada Muktamar Muhammadiyah ke-33 tahun 1956 di Palembang pada masa kepemimpinan Buya Ahmad Rashid Sultan Mansur. Yang ketiga, Hitah Perjuangan Muhammadiyah tahun 1969 atau Hitah Ponorogo dirumuskan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah di Ponorogo tahun 1969. Yang keempat, Hitah Perjuangan Muhammadiyah pada tahun 1971 yang dirumuskan pada Muktamar Muhammadiyah yang ke-38 di ujung pandang masa kepemimpinan Kiai Haji Fahrudin. Yang kelima, Hitah Perjuangan Muhammadiyah yang dirumuskan dalam Muktamar Muhammadiyah pada tahun 1978 di Surabaya. Yang keenam, Hitah Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dirumuskan dan ditetapkan dalam sidang Tanwir Muhammadiyah Denpasar sehingga sering disebut Hitah Denpasar pada masa kepemimpinan Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, mungkin hanya segitu poin-poin yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fungsi hitah menurut Muhammadiyah. Hitah Muhammadiyah menggambarkan sikap antisipatif dalam menyikapi berbagai persoalan baik internal dan eksternal. Dengan hitah perjuangannya, Muhammadiyah istiqomah dalam mengemban fungsi dakwah dan tajdidnya. Muhammadiyah menegaskan diri sebagai gerakan Islam yang berkiprah dalam lapangan kemasyarakatan dan tidak dalam lapangan politik praktis. Sikap ini terus dipegang teguh hingga kini dan menjadi salah satu faktor penentu dalam kelangsungan hidup organisasi. Mengapa demikian? Karena dengan hitah ini, para pimpinan Muhammadiyah punya landasan hukum organisasi yang jelas dan tegas. Landasan hukum ini menyangkut masalah-masalah besar yang dihadapi organisasi seperti persoalan politik kebangsaan. Hitah Perjuangan Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan berpikir bagi semua pimpinan dan anggota juga menjadi landasan setiap amal usaha Muhammadiyah. Selain itu, Hitah Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan operasional dari dokumen-dokumen ideologi selain Muhammadiyah. Dokumen-dokumen itu adalah Muqaddimah, Anggaran Dasar Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, dan Kepribadian Muhammadiyah. Hitah Perjuangan sebagai pola dasar dan teori strategi, sebagaimana diketahui bahwa dalam dunia dakwah Islam istilah strategi dikaitkan dengan siasat dakwah berdasar beberapa prinsip dan pola pelaksanaannya. Di lingkungan Muhammadiyah, istilah strategi perjuangan sering dikaitkan dengan hitah perjuangan Muhammadiyah yang menyangkut pola dasar dan strategi program persyarikatan. Bahkan dalam kata program istilah strategi dikaitkan sebagai garis kebijaksanaan yang menyangkut kristalisasi, konsolidasi, dan kaderisasi. Istilah strategi perjuangan Muhammadiyah menunjuk pada pengertian yang bersifat umum dan operasional, yaitu rangkaian garis kebijakan dan lingkungan langkah-langkah gerakan berdasarkan perhitungan untuk melaksanakan misi mewujudkan tujuan persyarikatan. Pengertian kepribadian menurut Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah ialah sebuah rumus yang menguraikan tentang jati diri. Apa dan siapa langkah gerakan dari Muhammadiyah? Muhammadiyah adalah persyarikatan yang menunjukkan gerakan Islam. Maksudnya gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditunjuk kepada dua bidang perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar pada bidang pertama terbagi kepada dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan, yaitu tajdid, yaitu mengembalikan kepada ajaran Islam yang asli dan murni. Dan yang kedua, kepada yang belum Islam, bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk agama Islam. Adapun dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar, bidang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat kebaikan dan bimbingan serta peringatan. Kesemuanya itu dilaksanakan dengan dasar takwa dan mengharap keridhaan Allah semata-mata.
dengan melaksanakan dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar dengan caranya masing-masing yang sesuai. Muhammadiyah menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sekian dari saya. Fungsi kepribadian Muhammadiyah. Fungsi kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan setiap gerakan Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan hakikat-hakikat kepribadian Muhammadiyah ialah wajah dan wijahnya persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati dirinya secara utuh. 3 predikat yang dimaksud adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Dasar dan amal usaha Muhammadiyah. Dalam perjuangan melaksanakan usahanya menuju tujuan terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata, Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam mukadimah anggaran dasar, yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid, ibadah, dan taat kepada Allah. Hidup manusia bermasyarakat, mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan berkeyakinan bahwa ajaran Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk kebahagiaan dunia akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan ihsan kepada kemanusiaan. Ittiba kepada langkah dan perjuangan Nabi Muhammad SAW, melancarkan amal usaha dan perjuangannya dengan ketertiban organisasi. Pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah menilik dasar prinsip tersebut di atas, maka apapun yang diusahakan dan bagaimanapun cara perjuangan Muhammadiyah untuk mencapai tujuan tunggalnya harus berpegang teguh akan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bergerak membangun di segenap bidang dan lapangan dengan menggunakan cara serta menempuh jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Demikian penjelasan dari saya. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwan Apriliandi. Pada kelompok kali ini saya akan membahas tentang sifat kemuhammadiyahan. Menilik apakah Muhammadiyah itu dasar amal dan perjuangan Muhammadiyah serta pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, maka Muhammadiyah dalam kehidupannya memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, ada beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan. Dengan sifat ini, Muhammadiyah tidak boleh mencela dan mendengki golongan orang lain. Sebaliknya, Muhammadiyah harus tabah menghadapi celaan dan kedengkian golongan lain tanpa mengabaikan hak untuk membela diri, itu pun kalau perlu, dan itu pun harus dilakukan secara baik tanpa dipengaruhi perasaan aneh. Yang kedua, memperbanyak kawan dari mengamalkan ukhuwah Islamiyah. Dalam rangka untuk memperbanyak kawan dan mengamalkan ukhuwah Islamiyah, pada umumnya, ceramah atau kegiatan dakwah lainnya yang dilancarkan oleh dai-dai Muhammadiyah memakai gaya yang sejuk penuh senyum, bukan dakwah yang agitatif menebar kebencian ke sana kemari. Yang ketiga, lapang dada luas pandangan dengan memegang teguh ajaran Islam. Tanpa adanya lapang dada, kehidupan akan goncang dan prinsip memperbanyak kawan tentu berubah menjadi memperbanyak musuh. Namun, bagaimanapun dalam berlapang dada, kita tidak perlu kehilangan identitas Muhammadiyah yang harus tetap memegang teguh ajaran Islam. Dengan demikian, bebas tetapi tetap terkendali. Yang keempat, bersifat keagamaan dan kemasyarakatan. Dua sifat ini, yakni keagamaan dan kemasyarakatan, itu tidak bisa berdiri sendiri, harus berjalin bergelindan. Karena itu, Muhammadiyah bukan gerakan sosial semata-mata dan bukan juga gerakan keagamaan yang semata-mata. Muhammadiyah adalah gerakan keduanya, yakni keagamaan iya, kemasyarakatan juga iya. Yang kelima, mengindahkan segala hukum, undang-undang, serta dasar dan falsafah negara yang sah. Muhammadiyah sebagai satu organisasi mempunyai sejumlah anggota. Anggota ini adalah warga negara dari suatu negara hukum. Hukum negara mempunyai kekuatan yang mengikat bagi segenap warga negara. Ini adalah kenyataan. Karena itu Muhammadiyah mengindahkan semua itu. Kesimpulan, berdasarkan kajian yang membahas tentang kitab perjuangan Muhammadiyah, maka kami dapat menyimpulkan sebagai berikut. Kitab Muhammadiyah yang merupakan pedoman yang berisi arah, kebijakan atau langkah-langkah yang dirumuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah yang harus dilaksanakan untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan adalah menjadi pola dasar kebijakan atau langkah-langkah yang selanjutnya yang akan dilakukan atau dirumuskan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Tujuan perumusan kepribadian Muhammadiyah adalah sebagai landasan tajdid dan landasan ideologi Muhammadiyah serta menjadi landasan pedoman penggerak dan perjuangan Muhammadiyah.